sebenarnya adalah membayar niat daripada masyarakat satu kampung. Suatu misal, pada awal tahun satu kampung ini bilangnya bekoa atau beniat. Kemudian masing-masing keluarga, berapa kepala rumah tangga, suatu misal satu kampung itu 10 atau 20 atau 100 membawa sesaji seperti trangolo, kemudian berniat agar panennya berhasil. Kalau saya kok cerita dari sampai sakit kasaku nalau putang jaga alam lang channel pasir damai takamakur kunua endo aku desung bo pondok pokbon Torilo ya. Yang mana dalam konten sekali ini ada bincang-bincang bebas ya, seputaran harga mandau. Nah sekarang ini harga mandau ini kadang-kadang sering dipertanyakan orang, kenapa sih mandau mahal sekali? Itu sudah sering sekali. Berapa waktu yang lalu, bahkan berapa channel saya, berapa konten saya yang lalu itu sudah pernah saya bahas, kenapa sih mandau itu mahal sekali ya. Perlu kita ketahui bersama, harga mandau ya, yang mandau sesungguhnya dari hasil pengrajin, bukan mandau souvenir atau bukan mandau pajangan ya. Itu pasti punya harga yang cukup lumayan. Karena apa ya, dalam proses pembuatannya yang cukup rumit, baik bahan bilahnya ya, motifnya, ornamennya, dan modelnya, bentuknya lah yang sesuai pakemnya ya. Seperti ini adalah mandau yang bentuknya sangat sederhana, tanpa ukiran ya, baik kepala, sarung dan segala macam ya. Nah, ini mandau yang biasa saya pakai kerja. Beberapa hari yang lalu
pernah mandau saya ini ingin dibeli oleh teman, ya kan. Begitu dia bertanya, begitu dia mengatakan, untuk saya aja sudah mandaunya. Kemudian bertanya harganya berapa. Jadi saya katakanlah ini 5 juta. Nah, langsung komennya seperti ini, berarti mandaunya bisa terbang kalau 5 juta, katanya begitu. Nah itu contoh sebenarnya dari pernyataannya mereka tidak memahami daripada seni membuat mandau dan tidak tahu bagaimana sulitnya membuat mandau. Nah itu isinya pun sangat sederhana ya. Nah, contohnya mandau ini kecil dan panjang ya, dengan bilah yang ramping. Nah, utok Solo ya, kawet, kean ya, untuk ini ya, tanpa ukiran, namanya utok Solo. Nah itu jadi untuk saudara-saudara yang bila ingin tahu membuat mandau itu bagaimana rumitnya, sulitnya, ya isinya, bagaimana bentuknya, itu silahkan bertanya kepada yang lebih senior tentang mandau. Beda dengan harga otak. Nah kalau otak itu bahkan ada yang 250, 300. Jadi itulah ya. Nah, setidaknya saudara-saudara yang ingin membeli mandau ya harus paham dulu ya tentang mandau, dan komen-komennya serta tanggapannya jangan skeptis lah bahasanya, karena Anda tidak tahu bagaimana sulitnya membuat mandau ya, apalagi sesuai dengan pakem, entah ciri khas kesukuan masing-masing suku itu sendiri. Dia harus ada yang dibuat ya sesuai dengan pakemnya yang tidak asal buat ya. Cirinya seperti apa, penuh ketelitian agar tidak lepas dari pakem. Nah itu baik ya teman-teman. Sebagaimana pembahasan yang lalu, pasti kita mengenai seni budaya ya, terutama Dayak secara umum, Pasir, ruang lingkup Pasir yang kemudian secara khususnya suku Migi Sengkuak, yang mana dalam beberapa konten kemarin ada saya temukan membahas tentang melas tahun. Apakah di suku Migi ada melas tahun? Kemudian saya jawab ya ada. Kemudian ada pertanyaan lagi, pasti akan ada pertanyaan lagi, apa itu melas tahun? Nah, melas tahun itu sebenarnya adalah membayar niat daripada masyarakat satu kampung. Suatu misal, pada awal tahun satu kampung ini bilangnya bekoa atau beniat. Nah, kemudian masing-masing keluarga, berapa kepala rumah tangga, suatu misal satu kampung itu 10 atau 20 atau 100 membawa sesaji seperti trangolo, kemudian berniat agar panennya berhasil, kemudian keluarga dan kampung itu damai, sejahtera, sehat walafiat. Nah, dalam setahun itu panen padinya
berhasil, agar tidak mendapat diserang hama dan segala macam. Nah, setelah niat itu dilakukan, ya, itu bilang pasal itu utang niat berniat, maka satu kampung itu mempunyai utang niat kepada Sang Hyang Allah Ta'ala dan para leluhur serta penunggu-penunggu kampung. Nah, setelah mereka di akhir tahun niat mereka tercapai, kemudian segala sesuatu yang mereka harapkan itu sesuai dengan apa yang mereka dapatkan, maka adalah namanya melas tahun atau meles. Meles itu mensucikan. Nah, adapun meles tahun itu di dalamnya adalah membayar niat tadi. Nah, itu namanya melas tahun. Terus melas tahun itu boleh nggak diadakan kegiatan seni budaya atau pesta? Boleh, karena itu namanya istilahnya zaman sekarang tuh syukuran. Nah, dengan rasa sukacita kita misalnya mengadakan ronggeng, bekuntau, belogo, bepanca, beraga, bahkan sampai ada acara betapi. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan pesta makan bersama, ya. Nah, boleh diadakan. Nah, sandingannya dalam membayar niat itu, intinya dalam membayar niat itu kita melakukan upacara adat seperti syukuran, ya, dengan mengadakan beliat. Paling tidak itu 3 malam, 4 malam dengan penutup. Nah, sesuai suatu misal niat kita belian, maka kita adakan belian. Tapi kalau memang itu dalam niat awal kita hanya bekoa saja, sekentak dalam bahasanya itu. Sekentak itu kita hanya dengan sesajen dan soyong saja, tidak ada titik tenggir atau dilengkapi dengan alat-alat musik, tidak ada belian benyaruknya, maka boleh diatakan sekentak saja. Nah itu untuk pendapat saya, ya, dan pengetahuan saya sesuai apa yang diberitahu oleh tetua-tetua kami dulu tentang melas tahun. Kalau dalam kami namanya mayar niat, ya. Secara keseluruhan kegiatan itu namanya meles tahun atau meles itu mensucikan. Nah, bisa jadi satu misal di kampung ini ada terjadi, bilang kami itu balatreat. Balatreat itu suatu wabah yang meluas, menyebabkan korban yang demikian banyak di kampung. Sama hal seperti COVID kemarin. Itu berniatlah tetua-tetua kampung tadi agar terbebaskan dari balatreat tadi, atau apa istilahnya, pasir itu saya lupa itu. Kalau kami bilang teriak itu sebenarnya wabah. Setelah dalam satu tahun itu hilang bala itu sesuai dengan diniatkannya, kemudian banyak warga yang terselamatkan dan sembuh dari balatreat itu. Diadakan syukuran. Seandainya niatnya belian, maka syukurannya pun belian. Setelah selesai daripada upacara belian tadi, baru dilanjutkan dengan pesta. Pesta itu istilahnya rasa sukacita kita, baik itu kesenian atau makan-makan bersama. Nah, disitulah. Nah, baik itu sebagaimana yang saya sampaikan, semoga itu menjadi edukasi, suatu perbandingan pendapat
apa yang saya katakan bukan berarti benar ya. Dan juga saya bukan paling benar, dan silahkan telusuri dengan tetua-tetua kampung bagi pemirsa yang menonton konten saya ya. Jangan lupa like dan komennya serta share biar channel Pasir yang Damai berkembang. Nah itu, salam budaya, salam sehat, dan TK yang rapido, ampun maaf deo. Kampung saya Tanah Pasir, Kang Tungkot, Kampung Migi. Salam budaya.